Kemudian di sini juga ada Bapak Sugeng. Beliau ini merupakan sosiopreneur dan juga aktif dalam memberikan kontribusi di Desa Wisata Ngelanggeran. Selain itu juga sudah membersamai kita beliau Bapak Hanif dari Desa Wisata Institut yang pastinya akan memberikan banyak insight kepada kita, dan juga ada Bapak Reza dari Aturin yang juga pastinya akan memberikan banyak informasi-informasi yang bermanfaat pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan tema diskusi kita, mungkin sebagai pembuka pada diskusi kali ini kita akan berbicara mengenai sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan. Apa Pak Dedi agar bisa menjadi gambaran dari peserta yang hadir pada sore hari ini? Ya, baik Mbak Cicu, terima kasih. Karena saya tuan rumah ya layak saya mengucapkan selamat datang. Ini luar biasa. Ada Pak Dewan, ada Pak Desta, ada Mas Agra, tadi ada Mas Koko juga kayaknya. Luar biasa. Dan juga teman-teman yang lain yang tentunya mesti pemerhati pariwisata juga di sini. Ya, terima kasih sudah menghadir. Instagram atau apa ini merupakan setelah kita melakukan perjalanan yang panjang, akhirnya Rejo Winangun bisa memperoleh sertifikat berkelanjutan. Nah, perjalanannya panjang Pak Coba. Nanti kalau diceritakan bisa sampai besok. Nggak apa-apa. Ya. Baik. Di dalam satu pengelolaan pariwisata ini, baik sisi pengelolanya itu ataupun dari sisi masyarakatnya, ini sama-sama mempunyai tiga aspek. Satu, mau; dua, mampu; yang ketiga ada waktu. Ya. Selamat sore teman-teman semuanya. Senang sekali hari ini bisa bersilaturahmi di acara sore hari ini. Terima kasih Aturin dan Desa Wisata Institut sudah menggagas kegiatan ini sehingga kita bisa bersilaturahmi ke Rejo Winangun. Dan senang bisa ketemu Pak Desta dan Mas Nur yang menyempatkan waktu, teman-teman juga Mas Agus dan yang lainnya. Harapannya nanti ini juga menjadi satu semangat lagi untuk desa dan kampung wisata di DIY di Yogyakarta bisa lebih bergiat lagi, kemudian semakin berkembang dengan kondisi saat ini yang dalam tanda petik ini terancam keberlanjutannya. Ketika ngomong pariwisata yang berkelanjutan itu, kalau saya memaknai adalah pariwisata yang dia itu besok itu masih ada. Besoknya kapan? Ya besok. Nah, apa yang membuat itu bisa berkelanjutan? Kalau yang kami rasakan itu ada beberapa hal. Jadi yang pertama memang tata kelola kelembagaannya. Saya mengamati beberapa desa yang dia juga mendapatkan sertifikat desa wisata berkelanjutan, tapi saat ini mungkin keberadaannya juga dipertanyakan. Kenapa? Karena tantangan terberat di tata kelola itu adalah, kalau ngomong keberlanjutan itu adalah regenerasi. Nah, bagaimana kita menyiapkan penerus, kemudian menuangkan nilai-nilai roh dari desa wisata itu untuk tetap bisa dilakukan oleh generasi berikutnya, dan itu juga menjadi tantangan. Karena budaya, satu hal yang menjadi tantangan kami di Ngelanggeran adalah saat ini desa kami itu aksesnya sangat terbuka lebar. Sesuatu yang terlalu terbuka itu terancam. Nah, itu juga menjadi satu hal yang saat ini pun kami memiliki satu sistem ketahanan. Jadi untuk berkelanjutan itu kita juga harus membuat sistem pertahanan. Kami pernah mengalami satu titik sakit hati karena salah satu destinasi kami itu hilang. Kenapa? Karena terkena pembangunan yang itu sebenarnya memberikan manfaat yang besar ke masyarakat luas. Tapi dari satu sisi itu ada satu pengorbanan yang kami rasakan, sehingga perencanaan itu adalah salah satu hal yang bisa membuat itu berkelanjutan. Nah, dari situ kami pun juga mencoba membuat satu perencanaan sehingga ketika nanti pembangunan itu jangan sampai pembangunan yang tujuannya mengembangkan itu menjadi ancaman
keberlanjutan dari desa atau kampung wisata. Di desa wisata yang pernah saya jumpai itu dia mati gara-gara sudah dapat ekonomi. Kenapa? Karena pendistribusian manfaat dari kegiatan kepariwisataan itu tidak dilakukan secara baik, sehingga terjadi satu konflik, satu gesekan, dan akhirnya menjadi pemicu desa itu tidak berkelanjutan. Sehingga ya PR kami, PR kita semua itu adalah mengelola desa atau kampung wisata itu tidak ada habisnya. Saat ini baik, belum tentu besok pagi atau lusa itu baik. Kenapa? Karena banyak hal yang mempengaruhi, banyak hal yang menjadi satu bentuk intervensi ke kita dari internal maupun eksternal, sehingga harapan kami semangat untuk bisa menjaga nilai-nilai keberlanjutan dalam suatu pengembangan desa atau kampung wisata itu tetap dijaga melalui kesulitan dan tata kelola lembaga yang baik. Mungkin yang pertama terima kasih hostnya, tuan rumahnya Rejo Winangun, Pak Dadi, Mas Saed, dan yang lain sebagainya, Pak Lurah juga, teman-teman DWI, juga Bapak Ibu yang sudah hadir, Pak Desta dari BPR MSA, Pak Tri, teman-teman desa wisata, Mas Agus, Mas Cahyo, dan lain sebagainya. Saya mungkin cerita latar belakangnya, kenapa Aturi dan Desa Wisata Institute membuat pendiri pariwisata inti rakyat. Sebenarnya kalau PIR ini dulu waktu kuliahnya ketahuan umurnya soalnya. PIR itu zaman saya kuliah dulu tuh, sekarang mungkin udah terkenalnya di satu diskursus tersebut yang diselenggarakan oleh beberapa pihak, termasuk di salah satunya adalah Kementerian Pariwisata. Nah, yang menarik di dalam acara tersebut ada yang bersuara. Dia bilang gini, kenapa diskusinya selalu di hotel? Kenapa diskusi pariwisata berkelanjutan selalu teman-teman kementerian saja, kamu-kamu saja? Padahal kalau arahnya ke sebuah kebijakan dan bicaranya tentang desa wisata, kenapa enggak langsung di lokasi gitu ya? Atau melibatkan teman-teman juga di masyarakat? Atau minimal oke lah, makanya kita bikin diskusinya coba dari Jumat. Dari situ saya telepon Hanif. Nih, sebenarnya sejak pasca ADWI itu, jadi setiap saya ada kegiatan keluar kota, saya luangkan waktunya untuk ketemu pengelola desa wisata yang ada di beberapa tempat itu. Misalkan kemarin di Bali, saya di dua desa wisata. Kalau naik grab itu 500.000, Pak. Jauh. Kelembagaan itu penting, karena seberapa bagus apapun produknya, tapi kelembagaannya itu satu sama lain bisa internal ya. Karena ini desa, berarti di sana stakeholder desa yang harus terlibat, mulai dari pemerintah desanya, bumkalnya, ya, kemudian siapa lagi di PK-nya, Darwisnya di level kelurahan, ya. Kemudian juga kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin sudah ada sebelum desa wisata. Nah, ini perlu dirangkul untuk kemudian merumuskan visi misi. Ini penting, ya, tujuan yang sama, kemudian goal yang sama, ya, komitmen yang sama. Jangan sampai pemerintah desa tujuannya kemana, kita dari masyarakat tujuannya pariwisata. Nah, tentu ini tidak akan terbangun kolaborasi dan sinergi yang bagus, ya. Sehingga kita melihat bahwa kita juga belajar dari banyak desa wisata itu yang punya produk bagus, tapi kemudian maju pun susah, mendapatkan segmen pasar pun susah. Karena apa? Karena dari internal stakeholder desanya itu tidak support, atau misal tidak kolaborasi yang kuat, atau bahkan saling menjatuhkan. Nah, ini kan kalau kita belajar di KSW dan ADW ini maksudnya ya. Mohon izin, saya Desta dari UGM dan juga Desa Wisata Institute bersama Mas Andi. Terima kasih Mas Reza, Mbak Coba, Mas Sokin, dan Mas Andi. Tentunya ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, apresiasi untuk kegiatan ini. Terima kasih meskipun sempat ditunda.